Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis yang selama ini sudah saya jalankan, yaitu jasa susi sepatu yang bernama Glitch. Oke. Untuk profil materi, nama saya Novel Kos Muhammad, alamat saya Lumajang. Moto hidup saya hidup hanya sekali itu sama. Kita hidup setiap hari dan mati sekali. Untuk profil bisnis, Glitch adalah usaha yang bergerak di bidang jasa pencucian khusus sepatu. Didirikan pada awal 2020. Pengambilan nama Glitch INC ini merupakan arti bersih yang bertujuan dan berharap dengan mencuci di Glitch, sepatu akan menjadi bersih. Untuk visi dari Glitch adalah menjadikan usaha cuci sepatu premium bermanfaat bagi semua kalangan dan harga terjangkau untuk semua kalangan, dan memberikan edukasi dan nilai manfaat melalui jasa cuci sepatu dengan pelayanan premium dengan harga yang terjangkau. Itu sedikit profil bisnis dari saya. Suborganisasi selaku owner adalah saya sendiri, dan untuk manajemen produksi adalah adik saya, yaitu Akmal Azam Kokabi. Untuk keuangan itu teman saya yang juga membantu saya untuk memasarkan ini, Alvin Putra, dan juga saya selaku owner sendiri. Apa saja yang didapatkan jika sepatu Anda atau pelanggan yang dipercayakan kepada Glitch, yaitu yang pertama cleaning shoes. Ini gambaran jasa-jasanya saja ya, paket-paket yang akan disuguhkan kepada konsumen, yaitu cleaning shoes, yaitu proses pencucian sepatu dan proses pencucian. Estimasi pencucian selesai 2 atau 3 hari tergantung antrian dan tingkat kotor sepatu. Maksudnya ini adalah jika misal ini sepatu yang masuk ke jasa kami itu sangat kotor, mungkin akan sangat membutuhkan waktu, karena kita sangat detail dengan sepatu yang akan dicuci ya. Jadi kita nggak asal-asalan untuk mencuci sepatu. Yang nomor 2 yaitu cleaning shoes one day, yaitu proses pencucian sepatu dengan estimasi 1 hari atau bisa ditunggu 1 sampai 2 jam tergantung jenis sepatu. Biasanya untuk cleaning shoes one day ini hanya sepatu-sepatu tertentu. Contohnya mungkin sepatu wanita itu kan bisa ditunggu, flat shoes, atau mungkin sepatu jogging ya, yang berbahan dasar bus itu sangat mudah kering, jadi bisa ditunggu 1 sampai 2 jam. Yang ketiga annealing, yaitu menghilangkan warna kuning yang ada ada di midsole. Maksudnya annealing ini menghilangkan warna kuning yang ada di sepatu. Kenapa bisa jadi annealing? Karena proses pencucian yang salah atau pencucian yang langsung dihadapkan langsung dengan matahari, makanya terjadi annealing. Yang keempat adalah repaint, yaitu proses pewarnaan sepatu yang telah memudar atau bisa mengcustom tergantung pelanggan. Jadi di jasa kami ini kita bisa merepaint sepatu yang sudah memudar sepatunya, atau bisa diganti warna atau bisa di-custom tergantung pelanggan. Ini adalah contoh-contoh annealing. Contoh-contoh
contoh-contoh sepatu yang mungkin kebanyakan orang awam terjadi. Proses-proses yang pertama, kenapa terjadi annealing? Karena sepatu kasual atau sport yang Anda gunakan sering terkena air rumput atau dicuci dengan deterjen dan dijemur langsung di bawah sinar matahari, yang sudah saya jelaskan tadi sebelum slide ini berganti. Nah, contohnya seperti ini annealing. Jadi ini contoh sepatu bus. Jadi sebelumnya sepatu ini kotor dan terkena lumpur, jadi nggak langsung dibersihkan, malah didiamkan, apalagi dicuci dengan deterjen dan langsung dikeringkan dengan matahari langsung. Yang kedua, ribbon. Tentu saja adalah ribbon sepatu yang memudar. Kenapa memudar? Karena hampir sama dengan yellowing, dicuci dengan dijemur atau dicuci dengan deterjen. Yang ketiga, reglue. Singkat saja, reglue adalah proses pengeleman sepatu. Pertanyaannya, kenapa satu annealing sepatu rusak? Yang paling umum adalah kebiasaan ketika berjalan dan tidak peduli akan kesehatan sepatu, akhirnya enggak dirawat sepatu. Jadi reglue ini adalah proses pengeleman yang terjadi karena sepatu itu tidak pada tempatnya atau mengelupas atau gimana, tidak pada tempatnya. Jadi reglue itu istilah untuk pengeleman. Strategi marketing pemasaran yaitu strategi pendataan. Strategi yang melakukan pendataan pelanggan market. Data tersebut sangat berguna untuk strategi promosi maupun rencana berikutnya. Yang kedua, strategi teknologi informasi. Melakukan promosi di media sosial dan cara menyajikan konten serta promo. Strategi ini sangat berhubungan dengan strategi pendataan karena strategi teknologi informasi ini sangat membutuhkan strategi pendataan karena kita membutuhkan data konsumen yang akan langsung didirect ke konten atau promo yang kita sediakan di media sosial. Untuk target pasarnya adalah, target pasar dari jasa ini adalah menyasar ke mahasiswa yang malas meluangkan waktunya untuk mencuci sepatu, orang kantor yang tidak cukup waktu untuk mencuci sepatu, dan orang yang paham dan mengerti akan perawatan sepatu. Tapi saat ini pemasaran masuk ke semua kalangan karena konsep dari jasa ini adalah semua orang berhak mendapatkan perawatan sepatu premium dengan harga yang cukup terjangkau. Untuk analisis efeknya, peluang dan ancaman. Karena suatu jasa atau pemasaran itu pasti akan dihadapkan dengan peluang atau ancaman. Untuk peluang sendiri adalah pemasaran tidak hanya di media sosial atau pendataan saja, tapi bisa dengan metode yang lama, yaitu dengan metode mulut ke mulut dan mengadakan promo setiap hari Jumat. Itu yang mungkin berhasil untuk sedikit membantu pekerjaan lah dengan mengadakan promo setiap hari Jumat. Untuk ancaman sendiri, ancaman untuk jasa ini adalah anggapan orang terhadap jasa ini sering disepelekan. Yang kedua, keterbukaan alat. Perlu saya garis bawahi di sini, sering disepelekan karena biasanya orang awal itu beranggapan toh cuci sepatu saja bisa dilakukan di rumah dan bisa dilakukan sendiri, sedangkan cuci sepatu sendiri itu perlu perawatan khusus atau penanganan yang khusus sehingga tidak mengganggu
tidak merusak sepatu itu sendiri, dan akan, jika dirawat dengan baik, akan memperpanjang umur sepatu itu sendiri. Itu saja dari saya. Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.